Karena faktor psikologis anak dan remaja itu sedang dalam tahap pencarian jati diri. Nah, dalam fase ini tuh mereka mencari sebuah model panutan yang akan diikutinya sebagai pijakan awal. Nah, di sini televisi ini bisa menjadi panutan mereka ya. Segala tindakan dan ucapan para panutan ini seringkali ditiru oleh para remaja dan anak-anak. Hal yang sering ditiru oleh anak-anak dan remaja ini biasanya didasarkan pada penilaian bahwa hal itu tuh keren gitu. Nggak peduli hal itu positif atau negatif, bahkan hingga membahayakan nyawa dirinya atau nyawa orang lain, seperti itu. Media konvensional itu mencakup surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Sementara media digital itu mencakup media sosial, situs berita, aplikasi, dan lain-lain yang menggunakan web. Jadi, perbedaan yang sangat mencolok dari kedua media tersebut itu media konvensional yang dinilai tidak efektif lagi untuk masa sekarang ini karena minat membaca masyarakat Indonesia yang mulai menurun, apalagi membaca berita dari media cetak. Sehingga media digital itu dinilai lebih efisien dan terjangkau karena hanya bermodalkan smartphone dan kuota internet saja. Media digital juga dapat memfasilitasi kita untuk berkomunikasi dua arah melalui media sosial. Protectionist model berfokus pada perlindungan terhadap konten yang dianggap berbahaya. Nah, sementara Cultural Studies Model itu berfokus pada pemahaman kritis tentang media dan budaya. Jadi, Protectionist Model itu bertujuan untuk mengendalikan akses terhadap informasi, sementara Cultural Studies Model itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kritis dalam menavigasi media. Jadi, Protectionist Model dan Cultural Studies Model itu menawarkan dua pendekatan yang berbeda dalam literasi media. Protectionist Model menekankan pada kontrol dan perlindungan, sementara Cultural Studies Model menekankan pada pemahaman kritis dan dekonstruksi. Karena mereka itu memiliki kontrol besar atas media dan sumber daya, jadi mereka itu dapat mengendalikan informasi yang diterima publik melalui media yang mereka miliki, mendukung kandidat tertentu dan menggunakan sumber daya untuk memengaruhi hasil pemilu dan mengontrol media untuk membungkam suara kritis dan mengurangi transparansi. Nah, ini tuh bisa menyebabkan opini publik yang bias ya, demokrasi yang tidak adil dan kurangnya representasi suara rakyat. Sederhananya, komodifikasi adalah transformasi atau perubahan nilai guna pada barang atau jasa menjadi nilai ekonomi. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama, komodifikasi konten. Jadi konten itu dijadikan komoditas untuk menarik hati masyarakat. Contohnya, tayangan televisi menghadirkan artis yang terkenal atau lagi naik daun ya, untuk membuat masyarakat itu tertarik sehingga banyak yang menonton. Efeknya, stasiun televisi tersebut mendapat profit lewat iklan. Nah, yang kedua, komodifikasi audiens. Audiens atau masyarakat yang dijadikan komoditas, contohnya tayangan televisi yang menghadirkan realita kehidupan artis sehingga bisa menaikkan rating dan share stasiun televisi tersebut karena banyak yang menonton. Yang ketiga, komodifikasi pekerja. Jadi pekerja menjadi komoditas ya, contohnya dokter menjual ilmu dan keahliannya untuk mengobati pasien agar bisa mendapatkan uang gitu ya. Nah, contoh lainnya, kuli bangunan menjual tenaganya untuk mendapatkan gaji.